Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Allah senantiasa selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Baiklah, kita sebelum memulai pelajaran, kita awali dengan berdoa. Silakan doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Marilah berdoa. Baik, mudah-mudahan dengan diawali doa tadi, kegiatan belajar kita senantiasa selalu mendapatkan keberkahan dari Allah, dan ilmu yang akan kita pelajari mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin. Untuk selanjutnya, saya akan mengecek kehadiran kalian. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Oke, untuk lebih saya akan mengabsen satu persatu dari kalian. Yang pertama, Aisyah, Alpina, Amalia, Muhammad Rifki. Tidak ada, kemana? Ada keterangannya? Oke, kalau begitu kasih A ya. Selanjutnya Yola Nur Angelmon. Terakhir Zaskia Putri Amelia. Baik, hari ini yang tidak masuk kelas cuma satu orang yang atas nama Muhammad Rifki. Oke. Untuk melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, sebelum melanjutkan kepada materi, tolong terlebih dahulu dilihat di sisi kalian masing-masing, di bawah meja, di laci, dan di sekitar kalian, apakah itu sudah bersih atau kalau memang belum bersih, silakan diambil, diamankan, dibuang ke tempat sampahnya. Oke, bagaimana, sudah bersih semua ya? Oke, tolong perhatikan, kebersihan itu sangat penting dan tolong jangan diabaikan. Kenapa? Karena bersih itu salah satu anjuran di dalam agama kita. Seperti yang sering kita dengarkan, hadis Nabi yang berbunyi, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada keimanan. Dan juga kebersihan ini sudah termasuk aturan yang sudah ditetapkan di sekolah, bahwa kita selalu disuruh menjaga kebersihan. Baik, terima kasih yang sudah memperhatikan kebersihannya, dan mudah-mudahan kita senantiasa selalu bisa menjaga kebersihan di lingkungan kita dimanapun berada. Baik, itu dulu ya. Sebelum memasuki materi ini, saya bertanya terlebih dahulu, apakah masih ada yang ingat materi yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu? Oke, silakan. Minggu lalu kita belajar tentang tata cara merawat jenazah. Oke, baik. Oke. Ada yang mau menjawab lagi? Oke, silakan. Lalu kita belajar tentang tata cara merawat jenazah, yaitu yang meliputi satu, mandi jenazah, lalu mengapani jenazah, menyelamatkan jenazah, lalu menguburkan jenazah. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah masih ada yang ingat ya materi yang sebelumnya, dan saya harapkan materi-materi yang sudah kita pelajari itu jangan ditinggalkan begitu saja, selalu diingat dan selalu diulang-ulang. Oke, saat ini kita akan melanjutkan materi, yaitu materi kita tentang surah An-Nisa ayat ke-59 yang di dalamnya berbicara tentang taat kepada aturan. Sebelum melanjutkan, saya kasih tahu dulu, materi ini termasuk pada yang ke-3.1, yaitu menganalisis makna Quran surah Al-Maidah ayat 5 dan Quran surah An-Nisa ayat
59 dan juga surah At-Taubah ayat 105 serta hadis tentang taat kepada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Namun pada hari ini kita fokus akan belajar di surah An-Nisa ayat 59 yang isinya tentang taat kepada aturan. Setelah belajar ini diharapkan kalian bisa, atau tujuan daripada pelajaran yang kita pelajari saat ini adalah, yang pertama tujuannya adalah kalian bisa menganalisis makna kandungan daripada Quran surah An-Nisa ayat 59. Itu yang pertama. Jadi setelah belajar tidak ada harapannya kalian itu diharapkan bisa tahu apa sih kandungannya, apa sih yang ada di dalam surah An-Nisa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini materinya tentang Al-Quran, maka harapannya kalian minimal bisa membaca dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Yang ketiga, tujuan belajar pada sini adalah mengidentifikasi atau mencari tahu hukum tajwid yang terkandung di Quran surah An-Nisa ayat 59 ini. Yang terakhir, tujuan daripada belajar kita saat ini adalah untuk menyajikan keterkaitan materi tentang taat aturan terhadap kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada syariat Islam. Nah, itu tujuan yang diharapkan setelah kalian belajar materi ini. Oke, untuk yang selanjutnya kita masuk kepada materi dan saya akan tampilkan di sini ada Quran surah An-Nisa ayat 59 yang menjadi materi kita pada saat ini. Tadi kan tujuannya supaya bisa mencari makna atau mencari tahu kandungannya. Dan kedua, bisa membaca. Sebelum kita membahas lebih jauh, barangkali ada yang mau mencoba membacakan teks Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 di depan. Silakan. Oke, silakan. Boleh di depan, tapi suaranya agak nyaring supaya kedengaran. Baik, terima kasih. Ternyata di kelas ini ada ya yang sudah bisa membaca lancar dan bacanya bagus, walaupun masih harus nanti akan dipelajari lagi dan supaya lebih benar dan lebih bagus lagi bacanya. Tepuk tangan dulu kepada yang sudah mencoba. Baik, dalam surah ini kita nanti akan membedah bagaimana cara baca yang benar, bagaimana kaidah-kaidah tajwid untuk membaca dengan benar surah ini, maka kita akan pelajari materinya. Untuk itu, silahkan kalian membentuk kelompok, masing-masing kelompok nanti akan ditugaskan untuk mendiskusikan materi ini supaya dalam mempelajari materi ini betul-betul bisa didapat apa yang diinginkan. Baik, bagaimana sudah menempati kelompok masing-masing? Oke, tolong diperhatikan masing-masing kelompok. Instruksi dalam mendiskusikan materi pada hari ini yang pertama, kelompok yang pertama. Perhatikan, kelompok yang pertama mendiskusikan, mengidentifikasi atau mencari hukum tajwid yang terkandung di Quran surah An-Nisa ayat 59. Jadi saya ulangi, yang pertama,
mengidentifikasi atau mencari hukum tajwid yang terkandung di Quran surah An-Nisa ayat 59. Kelompok yang kedua, tugas kalian adalah mencari tahu atau mendiskusikan makna per lafal daripada Quran surah An-Nisa ayat 59 ini. Kelompok ketiga, tugasnya adalah mendiskusikan kandungan Quran surah An-Nisa ayat 59. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan sedikit menjelaskan hukum tajwid yang terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 59. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Feni Aurila Fikri Septia Putri. Nama saya Anissa Novisalawati. Nama saya Arin Muhammad. Baiklah, lafal pertama akan dibacakan oleh saya. Oke, pertama lafal bacanya alasannya nun sukun bertemu fa. Cara bacanya samar-samar dan dikuk. Lafal kedua yaitu fa'il dana riza. Untuk hukum bacanya adalah ifa hakiki, alasannya karena nun sukun bertemu ta. Cara bacanya sama dan ini. Lafal ketiga yaitu fi sayil qawdur. Hukum bacanya ifa hakiki, alasannya karena tanwin bertemu dengan fa. Cara bacanya itu sama dan dengung. Lafal keempat yaitu kuntum mu'minun. Hukumnya idhar syafawi, alasannya karena nun sukun bertemu dengan ta. Cara bacanya jelas tanpa dengung. Lafal kedua, al-rumah. Hukum bacanya al-rumah, alasannya tanwin bertemu waw. Cara bacanya memasukkan bunyi terhadap wawu. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan isi kandungan dari Quran surat An-Nisa ayat ke-59. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Fajar Maulana Saputra. Saya Aisyah. Saya Amalia Rasma. Saya Rizky Demon. Isi kandungan yang pertama yaitu setiap umat Islam wajib taat dan patuh kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Yang kedua, terhadap ulil amri wajib menaatinya selagi tidak memerintahkan untuk maksiat kepada Allah. Bila terjadi perselisihan, maka harus kembali kepada Allah dan Rasulnya. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin memberi masukan atau pertanyaan? Ya. Saya ingin menambahkan sedikit. Mungkin kita harus taat peraturan dimanapun kita berada. Ya, terima kasih. Terima kasih atas masukannya. Dan kami akan tutup presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai kembali. Karena tujuan kita tadi di awal setidaknya bisa membaca Quran surat An-Nisa ini. Coba kita baca sama-sama dulu, kita memastikan bahwa kita sudah bisa membaca dengan benar. Sebelumnya saya akan kasih contoh bacaannya
kalian cukup mendengarkan, kedua kalinya kalian mengikuti apa yang saya bacakan. Oke, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Oke, yang selanjutnya kalian mengikuti, saya akan baca perpenggal atau per ayat daripada surah An-Nisa ini. Diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Atti'ullaha wa atti'ur rasul. Atti'ullaha wa atti'ur rasul. Wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. farudduhu ila Allahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. bahwa kalian sudah menguasai atau tidak terhadap materi ini, boleh sekarang kalian buka buku LKS-nya untuk mengerjakan soal-soal latihan yang ada di sana. Boleh silakan dibuka dan dikerjakan. Diusahakan diteliti bacaannya. Baik, sudah selesai? Oke, alhamdulillah kalau sudah selesai, nanti tinggal saya cek hasil penilaian kalian dan kita akan masuk kepada terakhir dari pembelajaran saat ini. Sebelumnya kita refleksikan dulu bahwa pelajaran saat ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa dengan belajar ini adalah kita bisa mengetahui anjuran atau dasar hukum bahwa kita diperintah untuk selalu taat kepada aturan. Seperti apa sih orang yang dikatakan sikap sadar kepada aturan itu? Maka ciri-cirinya adalah ciri-ciri orang yang selalu sikap
sikap atau selalu siap menjalankan aturan itu adalah yang pertama, dia selalu mengetahui hukum aturan yang berlaku. Misalnya di sekolah, dia mengetahui apa sih peraturan-peraturan yang ada di sekolah, maka sehingga dia akan mudah untuk melakukannya. Kemudian yang kedua, mengetahui isi aturan-aturan yang berlaku. Dan selanjutnya, bersikap positif terhadap aturan yang berlaku. Artinya memandang apa yang dijadikan aturan itu sebagai hal untuk menjadikan kebaikan pada dirinya. Oke, sebelum ini dulu, marilah kita tutup dengan doa. Silakan doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Baik, terima kasih atas keaktifan kalian dalam belajar, dan saya sarankan selalu semangat dan selalu optimis dalam belajar. Mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa mencapainya. Amin. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.